terima kasih ya Mas Ari ya. Iya. Jadi terkait masalah klaim yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja ini, ada hal yang kita sampaikan terlebih dahulu. Harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai masalah tingkat pengangguran terbuka ini. Jadi pada umumnya mengenai pengangguran ini kan sebenarnya ada dua hal yang harus kita ketahui. Ada dua jenis penganggur yang harus kita ketahui dulu Mas Ari. Yeah. Ada namanya pengangguran yang terbuka, ada juga penganggur terselubung. Nah, apa bedanya? Kalau pengangguran terselubung ini artinya ialah bahwa pengangguran itu tenaga kerjanya itu dikarenakan tidak optimal dalam melakukan kinerjanya gitu loh, dalam melakukan. Sedangkan pengangguran terbuka ini ialah karena diakibatkan bahwa memang tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau belum ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang atau background dari para calon-calon pekerja. Nah, ini dulu yang harus kita ketahui dulu. Nah, lalu mengenai kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh Disnaker melalui pelatihan ini, sebenarnya yang harus kita lihat itu, kita lihat dari aspek, karena saya lihat dari hukum dan masyarakat, dari pandangan sosiologi hukum itu ada yang dikenal istilahnya hukum yang baik itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bisa, yang sesuai dengan apa keinginan masyarakat yang diperlukan. Nah, sebenarnya pelatihan yang diterapkan, pelatihan terkait TPT ini, pelatihan TPT atau bahasanya itu pelatihan kerja tingkat pengangguran terbuka ini yang diadakan di Singapura ini harus kita apresiasi baik. Apa? Kenapa? Karena itu sebenarnya amanat dari konstitusi atau amanat dari regulasi yang ada. Mulai dari tingkat peraturan pemerintah, misalnya ada PP nomor 33 tahun 2013 itu tentang perluasan kesempatan kerja. Ada juga berbagai peraturan lainnya. Itu adalah upaya pemerintah sebagai pihak yang mempunyai sebuah upaya pemerintah untuk bagaimana menjalankan amanah konstitusi dan regulasi itu bisa dirasakan dan dirasakan oleh setiap masyarakat kita. Salah satunya ada pelatihan ini. Itu dulu yang harus kita respon positif. Baik. Lalu persoalan ini, masalah PPT ini, misal tadi dikatakan Disnaker mengatakan pengangguran hingga 10.000 jiwa per tahun diturunkan. Di sisi lain, BPS itu sampai 80.000 ya. 80.000 orang ada, 80.000 orang jiwa yang masih ada, yang ada di dalam angka pengangguran itu pada tahun 2022. Lihat dari hulu dan hilirnya dulu. Kenapa saya bilang hulu dan hilir? Pertama, hampir semua di setiap daerah tingginya pengangguran itu lihat dari hulunya. Karena efek apa? Pandemi. Tidak bisa dipungkiri efek pandemi COVID-19 kemarin yang sebenarnya kita masih tahap kita ingin keluar dari jalur itu, keluar dari masa kelam itu. Saya katakan masa kelam, kenapa? Karena kita sepakat pandemi itu pun luar biasa pemerintah kita, di mana pemerintahan kita pada saat itu alhasil membuat suatu undang-undang, pada waktu itu Perpu menjadi undang-undang, sampai ada peraturan turunannya yang bisa mengakomodir persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masa pandemi, termasuk masalah hal ekonomi. Dibuatlah aturan tersebut itu pada saat pandemi. Bahkan banyak negara lain itu yang benar-benar lockdown total. Kita enggak, kita mencoba ngambil jalan tengah, kalau bisa ekonomi itu tetap stabil, tapi di sisi lain keselamatan itu juga harus tetap diperhatikan, karena itu adalah prioritas utama negara. Tetapi apa yang terjadi? Jangankan kita yang berusaha, kita mengambil jalan tengah, yang istilahnya itu memperhatikan bagaimana pekerjaan, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat itu diperhatikan, dan juga keselamatan juga diperhatikan juga. Di sisi lain, lockdown total otomatis ekonominya berdampak buruk. Nah, kita pun juga berefek pada hal tersebut. Nah, dikarenakan masalah pandemi tadi, hilirnya kemana? Hilirnya itu tentunya tingkat pengangguran, ada kemungkinan tingkat pengangguran itu akan menjadi meningkat. Kenapa? Ada beberapa perusahaan ternyata juga tidak berhasil melanjutkan kegiatan ekonominya atau kegiatan bisnisnya dikarenakan apa? Karena itu tadi, efek pandemi kemarin. Kita tahu kalau kebijakan kemarin tentang PSBB, salah satunya misalnya banyak UMKM terutama khususnya yang alhasil yang tutup. Bahkan ada para perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerjanya dengan cara proses PHK. Dan itu pun tidak mudah, saya yakin. Karena itu
adalah suatu kebijakan yang win-win solution bagi perusahaan, tentunya juga bagi pihak terkait juga. Nah, tantangan inilah yang kemudian yang dipikirkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, dan termasuk salah satunya pemerintah kita. Kita harus berapresiasi ketika adanya pelatihan PPT ini, setidaknya upaya untuk keluar dari masa kelam kita karena pandemi kemarin, itu sudah baik. Persoalan masalah angka itu memang, itu adalah data saintifik, data ilmiah, tentu itu jadi koreksi. Tapi yang paling terpenting ialah respon yang dilakukan pemerintah. Menurut analisis saya ini sudah baik, dalam arti ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti ini menekan angka pengangguran melalui TP ini, sesungguhnya adalah amanah konstitusi, ada upaya dalam menjalankan amanah regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah kita, seperti itu. Baik. Jadi di sisi lain ini menjadi salah satu langkah ya untuk sedikit menekan angka pengangguran yang ada di Kota Palembang. Meskipun juga dari angka yang ditimbulkan juga tidak terlalu sinkron ya. Di sini juga masih menjadi salah satu hal yang mungkin perlu ditekankan kembali, berapa persennya atau berapa ribu jiwanya yang perlu harus segera ditanggulangi agar tidak semakin meningkat. Mengingat juga sejauh ini pandemi juga sudah mulai berakhir, artinya sejauh ini perekonomian juga sudah mulai membaik ini, Pak Syahri ya. Iya, itu tadi. Jadi proses mulai membaik karena ini berbicara masa proses, mungkin tidak membutuhkan, tidak mungkin bisa dilakukan dengan secara memudahkan membalikkan telapak tangan. Karena itu tadi, karena kita tahu, belum lagi Mas Ari, perlu diketahui, ini saya dahulu ke Ilir juga, karena saya juga suka menulis tentang hubungan hukum dan juga masalah teknologi atau digitalisasi. Pandemi itu memberikan ruang juga bahwa sekarang masalah produktivitas kerja itu tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat konvensional. Artinya apa, Pak? Digitalisasi. Banyak orang beralih itu di dunia maya. Nah, ini juga terkadang menjadi karena sadar masyarakat pandemi pada saat itu bahwa tidak boleh berinteraksi langsung, tidak boleh melakukan pekerjaan yang membuka ruang adanya kerumunan atau kontak fisik pada saat itu, mindset atau paradigma pun juga berubah. Jadi paradigma yang masih ada konvensionalnya mulai berubah ke masalah aspek paradigma yang bersifat digitalisasi. Nah, otomatis yang namanya digitalisasi memanfaatkan perangkat teknologi ini, Mas Ari, ini juga akan berefek juga sebenarnya. Berefek kepada apa? Berefek kepada kebutuhan tenaga kerja. Jadi pelaku-pelaku usaha mulai berpikir bahwa ternyata ada hal-hal itu tidak perlu dilakukan dengan cara konvensional, misalnya membutuhkan tenaga kerja. Ada cara-cara itu ternyata bisa memanfaatkan masalah digitalisasi atau atau bahasa sederhananya itu e-commerce, platform digital itu dapat mengurangi biaya perusahaan, dan itu tidak bisa kita nafikan karena sebagai bangsa kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang paling terpenting menurut saya justru kalau kita melihat substansi dari pelatihan TPT ini, yaitu kan intinya itu pelatihan ini kan meningkatkan SDM. Jadi SDM ini intinya kalau saya melihat dari literatur yang ada, referensi media massa yang ada, pelatihan TPT ini, program-programnya itu apa? Misalnya program-program masalah, saya lihat ada program penjaga pakai jadi instalasi listrik, bahkan ada program perbaikan pendingin udara. Ini sebenarnya bagus juga untuk peningkatan kemampuan SDM kita supaya bisa semakin dimungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan suatu saat nanti, atau minimal bisa membuka lapangan usaha kerja. Namun hal yang paling terpenting juga tentang mulailah kita beradaptasi atau peningkatan kemampuan di digitalisasi. Calon-calon tenaga kerja itu perlu ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Supaya apa? Supaya tenaga kerja tadi, karena efek dari hulunya tadi, pandemi kemarin, jadi mereka bisa produktif juga atau menunjukkan kompetensi atau kinerja mereka tidak ada dengan cara konvensional, tapi mereka juga bisa berbasis digital. Nah, ini juga harus diperhatikan, Mas Ari. Gitu. Minimal jika pun nggak bisa kerja karena penganggurannya semakin tinggi, lapangan kerjanya nggak sebanding atau lapangan kerjanya itu belum nggak sebanding dengan lapangan kerja dibuka, minimal ini kan orientasinya kan sebenarnya bisa juga orientasinya menjadi wirausaha. Minimal bisa mempunyai skill yang bisa dipakai atau digunakan gitu ya. Skill yang dipakai untuk diri sendiri. Seperti itu menurut
analisis saya, Baik. Mas Ari. Tapi pelatihan dari aspek ini tadi disebutkan juga berhubungan dengan hukum yang baik yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Apakah ini juga sudah mewujudkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, Pak Syahri?